Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihadi wal ittisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Tentunya yang kami muliakan guru kita semuanya, Bapak Kiai Haji Suhaifi, ini senior Umi di Kementerian Agama, sahabatnya Bapak Dadang Ismuhtar. Yang kami muliakan tentunya panitia penyelenggara, yang kami muliakan tentunya para pengasuh, ada Bapak Haji Jenal, ada Ustadzah Hajah Robiatul Adawiyah, tentunya yang kami muliakan Bapak Kepala Desa Bapak Ahmad Subhan, mudah-mudahan selalu mendukung keagamaan luar biasa. Yang kami muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pimpinan majelis taklim yang tergabung di 36 pimpinan majelis taklim, dan tentunya sahabat Umi di sini ada Ketua BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Kalau Umi sahabatnya BKMM, Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid. Jadi kalau Bapak kenal dengan DMI, underbawah DMI adalah BKMM. Jadi kalau BKMM ketuanya Umi, kalau DMI Pak Sekda Karawang. Nah ini perkenalan dulu, tak kenal maka tak sayang. Ibu kan kaget ya Umi ya. Alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan tanggal 16 Syakban, atau orang pedes bilangnya genep belas tuah 1443 Hijriah. Di Lauhil Mahfud Umi tercatat harus sampai ke tempat ini. Bertemulah dengan para bidadari surga yang mungkin dari tadi udah haridang, udah geser kanan geser kiri, bahkan tidak mustahil udah ada yang mau pulang. Tapi percaya dan yakin Pak Kiai, Umi kalau ceramah tidak akan sampai lebih daripada jam 11.30. Jadi Umi itu pokoknya 11.30 menit harus turun. Tidak boleh kita tidak punya prinsip. Ada orang yang merangkan sholat telat. Ada orang yang berbicara sodakohna pelit. Itu enggak. Jadi Islam itu bukan hanya bicara, you must be action. Harus kita lakukan dalam kehidupan. Doakan Pak Kiai Umi bisa menyampaikan pada kesempatan biar ibu-ibunya bertambah solihah. Karena di pendengaran Umi banyak suami-suami yang kadang-kadang sedih punya istri. Kenapa sedih? Umi ngaji jeung teu ngaji teh sama we galak. Aya teu kitu Bu? Cung sok ngomongkeun suami pura-pura Pak Kiai teu Umi teu. Maka Umi ingin bermohon kepada Allah minimal ada perubahan yang bisa dibawa pulang. Maka ketika kita semuanya belajar tentang Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diberikan kesempatan melihat penduduk surga dan penduduk neraka. Dalam kajian hadis yang kita kenal, innallaha ja'ala bani adam min samanin hisalin. Sesungguhnya Allah menciptakan Bani Adam kepada 8 golongan. Minha arba'atun li ahli jannah, 4 golongan akan jadi ahli surga. Siapa dari mulai yang sebelah kanan sampai sebelah kiri, ini ahli surga. Ciri ahli surga yang pertama kata kita, orang yang wajhun malihun, wajah yang selalu berseri, enak dipandang. Karena zaman sekarang ada ibu-ibu yang jutek dipandang, ada enggak? Ayah nu buat baeud wae aya, aya nu sebel wae aya. Padahal dalam kajian agama wajah menyenangkan itu ibadah. Ibu-ibu suka tertukar dengan dunia. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang yang uang dia mungkin ya.
wajahnya harus berseri. Maka tidak boleh ada orang-orang yang jutek, jaim, jaga image, rajin seri kanu kenal, kanu terkenal mah pura-pura we teu apal. Dari kejauhan kita senyum, dia mikir seri kasahanya, karena ibu mungkin jarang senyum kepada siapapun. Pak Kiai mengajarkan kepada Umi, beliau itu guru senior dari Umi. Ketika ibu semuanya senyum, itu bagian daripada sedekah yang kita lakukan. Maka ibu-ibu, salah satu obat awet muda, ibu harus tabasam, tersenyum. Tetapi kalau ibu jutek, tereh kolot. Tekstur tubuh kita itu, mohon maaf, kayak muka tembok. Jadi ibu harus senyum. Senyum itu ibadah dan memperindah wajah. Yang kedua apa Mi? Yang kedua ciri ahli surga itu ibu-ibu walisanun fasihun, yang lisannya pasokan. Ul khairon auliyasmut, bicara yang baik atau diam. Maka dalam panduan keluarga sakinah, bedanya laki-laki dan perempuan ketika kita berbicara ada cara. Pami pamegat nyarios sok tarik. Da orang Karawang ini kenuai dapat banget mak itu ayana gradual kasar. Jangan pernah ngajari suami kita kasar, udah kasar duluan. Nah maka ibu-ibu kontak kita dalam berbahasa. Umi nanya sama teman-teman di kantor, karena mohon izin Umi pun sama dengan Teh Nana seorang PNS, pegawai negeri sipil. Nanya di kantor, Pak, apa yang paling Bapak sukai dari istri? Kalau istri yang pertama tidak cerewet, ini testimoni loh, karena banyak ibu-ibu yang berbicaranya cerewet. Padahal kata panduan agama, berbicara seorang istri itu harus lebih rendah oktavnya ketimbang bahasa suami. Kan caroge mah palurah sok ogohan. Pak Kiai pambegat mah sok olo-olo, betul nggak? Sok hoyong dilayanan, sok teu kaopan, sok ngagampangkeun. Kenapa Umi harus tahu? Biar kita belajar berkhidmat kepada suami. Itulah pilihan Allah buat kita. Karena kalau ibunya cerewet, tidak selesai rumah tangga kita. Nah jadi oktavnya seperti apa Mi? Kumargi pamegat mah ogohan, mah kopi, teu kitu. Mah teh manis, teu kitu. Mah kopi, dasar aki-aki kopi deui, kopi deui, teu kitu. Nah maka ibu bukan begitu, bukan begitu, tapi kita tingkatkan. Ketika suami kita dengan nada tinggi, ibu upayakan dengan nada rendah. Mah kopi, mangga antos sakedap. Senang nggak itu Pak? Wah, Pak Kiai is okay ya. Nah jadi ibu sama Umi juga lagi belajar, karena kebiasaan orang Kerawang beda dengan kebiasaan orang Bandung. Umi Bandung, abinya Kerawang. Tapi kehebatan orang Kerawang yang Umi pelajari, orang Kerawang itu suka apa adanya, tidak basa-basi. Ini yang Umi pelajari. Selama nikah 34 tahun, luar biasa Kerawang itu. Salah satu contoh kenapa? Kalau ada tamu, teh kaleueut bari aya. Teh tuang heula bari aya. Kalau orang gunung atuh pada ngaleueut heula bari teu aya. Kerawang tepuk tangan. Yang mengakarkan Umi bisa begini karena abinya orang Kerawang. Nah maka Umi dengan Abi tidak pernah berbicara masalah bahasa Kerawang. Umi selalu menceritakan tentang bahasa Bandung. Kenapa? Biar abinya belajar bagaimana belajar sopan dengan bahasa yang Umi upayakan. Tidak pernah kita itu kaget, tarik-tarik, karena kita punya konsep abi yang tarik kurang malaur, abi galak kurang melembut, gitu aja selesai masalah. Jadi ibu jangan coba-coba ibu dengan suami membentak, kan itu bisa dikaprok, betul. Maka ibu yang kedua konsep kita, setinggi apapun bahasa harus baik. Jadi baiknya bahasa mengantarkan ibu jadi ahli surga. Angkat tangan yang jadi ahli surga. Ma alim yang tidak butuh.
Tapi yang dibutuhkan oleh kita kepada Allah, ibu selalu berkhidmat buat suami. Kenapa yang silap? Ayo kasih ngomong. Pak Kiai, biar ibu-ibu ini luar biasa. Buah sengkir, buah kedong-dong, mikir dong. Betul nggak? Ibu kan ingin jadi ahli surga. Suatu ketika ibu termual modal umi sawios, tidak akan pernah umi kecewa dengan apapun. Yang penting kata umi tadi ada perubahan. Siap bu siap? Siap naon? Ada perubahan. Nah jadi yang kedua, ibu harus ucapannya yang baik. Maka seperti apa umi ini panduan ucapan itu? Pakailah mulut kita pertama rajin berdoa, rajin baca sholawat, rajin baca kalam-kalam thayyibah. Ulah ieu mah astagfirullah, astagfirullah bu. Maka mohon maaf kalau kita berdoa kita serius. Dimakruhkan kalau berdoa bari nyender. Kan sok ada bari nyarane bari kieu. Jangan bu, kita serius. Jadi mulut itu upayakan sebagai sarana berdoa. Di mulut ini akan timbul kemuliaan, dengan mulut ini akan timbul kehinaan. Hartas bu? Dari mulut ini akan timbul kemuliaan, dari mulut ini akan timbul kehinaan. Secantik apapun ibu-ibu, tapi pekerjaannya itu cerewet sama suami, teka tinggal di garis bu. Tapi yang akan teringat oleh suami betapa ibu dahsyat cerewetnya. Nah maka minta kepada Allah, ya Allah jagalah lisan kita. Tidak ada yang bisa mampu menjaga kecuali kita ikhtiar dan doa. Yang kedua apa nih? Pakai untuk tilawatil Quran. Sekarang kan musim anak-anak kita jadi hafidh-hafidhoh, para hufad, batur ma'apal Quran, orang ma'anger super full. Kuliah, kulhu, kulaudur, palak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kita rajin baca. Tapi kalau ada waktu kita tingkatkan. Kenapa tidak? Mereka yang bisa jadi orang-orang yang hafal Quran itu kan ada orang tuanya, ada guru-gurunya, ada orang-orang yang hebat. Maka kita bermohon kepada Allah, izin Allah lisan kita dijaga untuk berbuat kebaikan. Apa yang mesti kita hindarkan? Menghina orang. Pertama menghina orang, kedua membicarakan kejelekan orang, yang ketiga diantara kita menyakiti orang. Ini 3 komponen yang bikin kita hancur sehancur-hancurnya. Suatu ketika ibu-ibu ada orang yang lewat di depan kita, seorang perempuan udah pendek hidung, parasnya nggak cantik, nggak kayak ibu-ibu jelek. Tapi begitu disandingkan dengan suami yang kaset, kan konotasi kaset itu kulitnya bodas, pangabungna mancung, matanya belok tinggi, itu kaset. Tapi istrinya tergelis, dengan ibu mah jauh, tidak level. Ibu pasti akan bilang, ih tinggalinya ternyuruh, terpancar, dan itu kan ada, harusnya mikir ibu itu. Sejelek dia dapat suami ganteng, sepesek dia dimuliakan oleh suaminya. Sementara ibu-ibu yang ngaku cantik sering dimarahi suami. Betul nggak? Ada apa dengan ibu? Berarti kita tidak bercermin tentang kepribadian yang baik. Nah maka ibu lihatlah, siapapun di depan kita, mau cantik mau tidak, positif thinking. Siga nama imam jalmi sholihah, siga nama ahli ibadah, gitu aja bu. Betul nggak? Jadi koridor pertama jangan menghina. Yang kedua kita itu tidak boleh apa umi? Yang kedua tidak boleh ibu-ibu menyinggung. Ayat tuh minantu anu nyinggung mertua. Mana jalmina? Ayat tuh mertua anu ngomongkeun minantu. Ayat tuh jalmina. Ibu-ibu yang jadi mertua sing disolihatkeun, ibu-ibu yang jadi menantu sing disolihatkeun. Percaya bu, selama ibu baik sama menantu, insya Allah menantu akan baik buat ibu. Jadi tidak boleh sekarang itu sengketa. Mertua ngomongkeun minantu, cek mertua teh teu beneran umi, minantu teh medit. Kata menantu teh karosan umi, mertua teh cerewet. Gitu teh bu.
Emang kehidupan seperti itu. Belajar di mertua akhirnya jadi seorang umi. Biarkan aja, mertua itu punya desain, punya cara yang berbeda. Mertua itu sukanya ngatur. Selama ibunya ridho, jadi kemuliaan. Jadi ibu-ibu tidak boleh ngomongkan mertua kita berbuat baik sama mertua. Nah maka apalagi umi yang berikutnya, ibu tidak boleh memfitnah atau menggunjingkan tentang kejelekan yang dilakukan. Maka apa yang harus dilakukan? Banyak berdoa. Dalam kajian ini harus punya oleh-oleh doa dari umi. Pak Kiai, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Turmudi. Man qala khamsa asaratan fi kulli yaumin. Barang siapa orang yang membaca doa ini 25 kali. Berapa Bu? Bahasa Inggrisnya 25. Berapa Bu? Teh terang Pak Kiai 25. Nggak apa-apa ibu-ibu, pintar itu harus. Ulah pahit. Nah jadi barang siapa yang membacakan doa ini 25 kali sehari semalam. Berapa kali Bu? Sumamata ala firasihi, kemudian dia meninggal di atas tempat tidurnya, maka Allah mencatat baginya palu ajruhu karena syahidan, dapat pahalanya seperti orang yang mati syahid. Doanya yang mana Umi? Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut. Gimana Bu? Ini asli suara ibu-ibu? Asli suara ibu-ibu? Ya ibu-ibu nanti sampaikan buat suami, buat keluarga. Doanya doa apa Mi? Allahumma barik lana. Ayo. Allahumma barik lana fil mauti wa bima ba'dal maut. Sama-sama. Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut. Ulangi. Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut. Yang depan Umi. Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut. Yang sebelah kanan. Pak? Bapak kan di balik kartu Umi mah nggak? Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut. Alhamdulillah hatur nuhun. Sebelah kiri Umi. Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut. Ibu-ibu yang berkacamata. Allahumma barik lana. Ibu-ibu yang duduknya sila. Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal. Semuanya. Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut. Allahumma ya Allah barik lana, berkailah kepada kami fil mauti, tatkala ketemu dengan kematian, wa bima, dan apa-apa yang terjadi ba'dal maut, sesudah kematian. Ibu-ibu, kematian itu rahasia. Ada orang kaya mati, ada orang miskin, ada orang tua, ada anak muda. Siapapun izin Allah bisa mati, bisa meninggal. Pernahkah ibu mendengar ada orang kaya kemudian hartanya habis gara-gara berebut warisan? Pernahkah kita dengar ada orang tua yang sedih anak-anaknya bersengketa karena berebut harta? Ibu-ibu, maka PR buat Umi, PR buat ibu-ibu, bapak-bapak, bacakan doa yang tadi. Jadi ketika kita dekat dengan sakaratul maut,
atau kita mulai sekarang dawamkan baca Allahumma barik lana fil mauti wa di-upload sapakilah dialog mah itu. Karena ada HP, mohon maaf, sebaik-baiknya dilongok, di layar sambil oleh kita doakan, karena ketika dia meninggal kita bacakan, dia akan jadi orang yang mati syahid. Jadi ibu-ibu tuh ngaji itu izin Allah, ibu-ibu kita doakan siapapun, mudah-mudahan izin Allah dia diberikan keberkahan. Kemudian ibu yang akan Allah Subhanahu wa taala, ciri ahli surga yang ketiga adalah apa? Wa qalbun taqiyun, hati yang takwa. Bu, ibu, ciri ahli surga pertama apa, Bu? Wajihun malihun. Terima kasih teh. Jangan begini, benang ku aki lepas ku nini. Ayatnya nongos gitu, Bu. Apa di dia begitu keluar, bray, Bu, bray sakal rupina. Nah, jadi yang pertama wajah selalu berseri, yang kedua lisan selalu fasohah, yang ketiga wa qalbun taqiyun. Qalbun atau al-qalbu itu hati. Hati itu kemanapun kita pergi seperti kemudi. Jadi kalau ibu ingin berbuat baik tergantung hatinya, ibu ingin berbuat jahat pun tergantung hatinya. Maka dalam ajaran agama kita dipandu, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Amin tuh, Bu. Kenapa sepi, Bu? Kalau Umi Pak Kiai tidak bisa nyanyi, tidak bisa joget, apalagi ibu-ibu. Mal bisi pintar teuing. Nah, jadi ada oleh-oleh, ibu harus ada perubahan. Bagaimana kita semuanya ketika pulang ngaji ada doa yang kita bisa rasakan. Ibu hati ini seperti kemudi, seperti lentera. Kemanapun ibu tergantung hati. Ibu yang banyak masalah terlihat di wajah, itu karena pengaruh hati. Nah, maka ibu-ibu suatu ketika seorang ulama besar ilmu sufi yang bernama Ibrahim bin Adam. Jadi kalau guru itu ada guru tafsir, ada guru ilmu sufi. Nah, guru ilmu sufi ini mengajarkan kepada muridnya semua aktivitas kebaikan dalam jiwanya. Tapi ada murid yang protes, wahai guru, engkau mengajarkan kepadaku berbagai macam doa, berbagai macam kebaikan, tapi kenapa doa kami tidak dikabulkan? Kata Ibrahim bin Adam, bukan doa yang tidak diijabah, bukan Allah yang tidak dengar doa kita, tapi karena kita masih lalai menjadi umat Rasulullah SAW. Kelalaian yang pertama apa, Umi? Seringkali ibu dan Umi ngaku umat Rasul, tapi tidak melaksanakan sunnah Rasul. Bu, apa yang pertama? Apa yang pertama? Apa yang pertama? Jangan nyaho, Pak, harus nyaho, Pak. Kuba diudag ya. Kenapa doa bapak ibu tidak diijabah? Karena seringkali ibu-ibu yang cantik ngaku umat Rasul, tapi tidak melaksanakan sunnah Rasul. Naon ari sunnah teh ibu-ibu? Mahia sunnah, naon sunnah? Terima kasih. Alamat di mana? Ibu-ibu itu sunat. Sunat itu dilaksanakan jadi pahala, ditinggalkan tidak jadi dosa. Tapi yang namanya sunnah, huwa af'aluhu wa aqwaluhu wa ahwaluhu. Segala ucapan Rasul, segala perbuatan Rasul, dan segala yang dinisbatkan kepada Rasul itu namanya sunnah. Jadi sunnah itu ibu-ibu segala ucapan Rasul, segala perbuatan Rasul, dan segala yang dinisbatkan kepada Rasul itu namanya sunnah. Contohnya sunnah qauliyah, ucapan. Ibu berbicara yang baik itu nyunah ka Rasul. Perbuatan, Rasul mengatakan la tasrabbana qa'iman la taqulana qa'iman. Jangan ibu dan bapak makan sambil berdiri, jangan bapak dan ibu minum sambil berdiri. Kenyataan di hajat banyak yang ada, betul nggak? Ngarana ibu teh, kenapa lebih takut kehabisan siomay? Lebih takut kehabisan es krim, betul nggak?
Maka ibu dan umi akidahnya harus diperkuat. Takut kalau kita itu tidak dapat rahmat Allah. Nitip Pak Kiai kepada orang Pedes, kalau hajat perbanyak tempat duduk. Jangan ada yang ibu ketika datang ke tempat hajat standing party, berdiri. Kan saya mah pejabat, umi tidak lihat pejabat, tidak lihat orang kaya. Selama dia durhaka pada Rasul, tetap aja dia tidak akan baik. Nah maka nitip umi, nitip dulu, jangan pernah berani makan dan minum sambil berdiri. Ini membantu doa kita akan mustajab. Doa kita akan mustajab. Jadi Islam tidak mengajarkan ibu ulang ngadep jangan batur, ulang ngadep jangan. Kemudian yang berikutnya apa umi? Yang berikutnya sunnah itu banyak itu. Bukan hanya sekedar fi'liyah, qauliyah, tapi kita itu ada hamiyah. Hamiyah itu apa bu? Hamiyah itu apa bu? Hamiyah itu cita-citanya Rasulullah. Jadi Rasulullah menggaduhan cita-cita dina hiji waktos ibu-ibu dina sasi Muharram. Jadi pada bulan Muharram itu ibu suka saum tanggal berapa bu? Tanggal 10 disebut saum apa ibu-ibu? Saum Asyura. Nah maka sebagian pendapat saum Asyura. Tapi para penduduk Madinah, orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi pun sama saum pada tanggal 10 Muharram. Maka datanglah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, andaikan kami sama saum pada tanggal 10 Muharram, kami akan sama seperti orang Yahudi dan Nasara, seperti orang-orang Madinah. Maka Rasul mengatakan, andaikan aku bisa hidup sampai dengan tahun yang akan datang, akan aku sunahkan saum pada tanggal 9 Muharram. Maka itu disebut dengan saum Tasu'a. Jadi kalau ada ibu-ibu yang saum tanggal 10 Muharram boleh, ada yang 9, 10 boleh. Yang salah itu kalau 9 saja. Ini berdasarkan ajaran Rasulullah SAW. Itu hamiyah, cita-cita. Kayak ibu-ibu di sini kan punya cita, ya Allah, andaikan kami punya rezeki pengen umroh lagi, amin. Andaikan kami punya rezeki ingin berbuat banyak kebaikan kepada yatim, piatu dan miskin, amin. Jadi Rasul pun punya cita-cita. Ketika dia bermohon kepada Allah sampai dengan tahun akan datang, akan disunahkan saum pada tanggal 9 Maret. Tapi keburu wafat, kabujang pupus. Nah maka dalam sunnah disebut sunnah hamiyah. Jadi ada sunnah qauliyah, ada fi'liyah, ada hamiyah, ada sunnah takririyah. Kalau takrir apa mi? Kebiasaan sahabat yang tidak dilarang dan tidak disuruh, diantar. Suatu ketika Rasulullah SAW disuguhi oleh sahabat itu, kalau di sini seperti daging bayawak. Tapi Rasul tidak melarang dan tidak makan, dibiarkan, maka itu disebut dengan takrir. Jadi ibu pulang lagi ada berapa bu sunnah? 1, 2, 3, 4. Pulang ketemu umi ya. Ibu yang mana tadi yang jawab? Oke. Ibu pulang ketemu umi ya, ada sesuatu. Oke. Ibu siapa namanya? Lilis. Angkat tangan bu. Yang barusan menjawab angkat tangan. Yang barusan menjawab angkat tangan bu. Mana yang barusan? Ya. Ibu yang pakai bros panjang? Oke. Namanya siapa? Wajilis ya. Kak nanti ketemu ya kak ya dengan beliau. Ibu walaupun orang kaya ada sesuatu dari umi. Kaya. Nah, yang namanya berbagi rezeki Pak Kiai jangan hanya pandai mengajari aja bu. Ayo sodako ayo orang hente. Atau calok ketemu bu. Betul. Nah nanti boleh ketemu umi ya. Oke. Nah jadi ada sunnah qauliyah, fi'liyah, hamiyah, takririyah. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Ibrahim bin Adam, kenapa yang kedua doa ibu tidak mustajab? Abi tek kirang kumaha ngaos Yasin, ngaos Al-Kahfi, ngaos sadana surat-surat bilang, tapi kunaon doa abi teu dijabah. Nah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Ibrahim bin Adam, ternyata Pak Kiai orang tersebut masih punya penyakit hati. Penyakit hati yang pertama kenapa mi? Pertama itu karena sombong. Sombong.
Kenapa sombong? Kan dia merasa paling. Sombong manusia terbagi 4. Pertama, karena sombong dengan kecantikan. Pakai bedak apapun melorot. Halis ibu-ibu di saya anger. Nu hiji ka luhur, anu hiji ka handap. Betul nggak Bu? Ingat umur dong. Jadi orang sesombong apapun ibu, kita akan tua. Bisakah ketika kita tua, suami kita masih memuliakan kita? Bisakah seorang suami itu sampai tua dimuliakan istrinya? PR buat Umi, PR buat Ibu, bukan karena make up, bukan. Tapi Ibu dan Umi dawamkan berwudu. Ibu harus dawam, tajdidul wudu. Dawam wudu. Karena Pak Kiai, para perempuan itu kadang-kadang tidak mau wudu. Kenapa? Karena make up. Kalau wudu lagi make upnya pasti boros. Yang kedua kan saya sudah gaya, berak wudu dari barase. Demi Allah Bu, orang yang rajin berwudu sama dengan dia sunnah kepada Rasulullah. Nah maka ibu-ibu jangan takut dengan wajah. Ada sakit ayana orang Bu. Tidak usah ibu-ibu dibikin sesuatu kebiasaan. Kalau di WA, kalau ibu di Instagram dirubah anu hidung jadi bodas. Makanya banyak orang yang kadang-kadang terpuruk lihat aslinya, betul nggak Bu? Kita mah udah aja Umi apa adanya, sakit buktos nak. Ya Bu ya, siap, kita semangat. Yang kedua, apalagi Umi yang bikin orang itu sombong, bukan karena harta, bukan karena wajah, karena harta. Karena harta ibu-ibu, waktu dia naik sepeda motor bagus ke orang. Tapi begitu dia kaya punya mobil Alfa, dia tidak mau nanya karena takut dia akan ikut. Padahal ketika kita naik kendaraan, kata hadis, bil ibtida markabuhum fi batni umihim. Pertama kali Umi dan Ibu pakai kendaraan perut ibu kita. Kemudian sudah lahir ke alam dunia kita pakai kendaraan pangkuan saudara-saudara kita. Tapi yakin suatu saat kita akan pakai kendaraan ayah kita apa Bu? Markabuhum fi unukihim ikhwanihim. Ibu dan Umi akan memakai kendaraan yang sama di pundak saudara-saudara kita alias kematian. Mana sawah ibu, mana perhiasan ibu, mana harta ibu, semuanya kita tinggalkan. Tidak usah sombong lah. Justru ibu yang kaya harus banyak berderma, ibu yang miskin harus banyak berdoa. Maka doa yang kita kagumi, Allahumma qina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin tuh Bu. Aduh ya Allah Pak Kiai, amin aja harus disuruh ya. Jadi ibu-ibu kumargi hilap kena Umi. Bu, ibu. Jadi kalau Pak Kiai, kalau Umi, kalau siapapun ada kalimat Allahumma gewak sama amin. Karena amin dengan amin beda Bu. Galau Bu, galau. Kenapa galau? Insya Allah kita doakan Pak Kiai yang galau menjadi orang yang nyaman. Nah, jadi ibu yang dekat Allah, kita itu ketika ada doa amin, semoga Allah mengabulkan. Kalau amin, ya Allah berikanlah pertolongan. Kalau amin itu jujur, beda-beda kan? Maka ibu dan Umi pakai kalimat itu yang benar. Allahumma qina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma barik lana fil mauti wa bima ba'dal maut. Nah ibu nanti dapat barokah. Karena ketika ngaji yang paling banyak itu malaikat, paling banyak malaikat. Maka luruskan niat ke pengajian itu niat cari ilmu, bukan niat pengen ketemu mubalik, bukan. Cari ilmu, karena ilmu yang paling hebat ilmu yang diajarkan setiap saat guru-guru kita. Kalau dengan Umi kan baru sekarang, betul nggak? Sok ngadoakeun tara ka guru, kumaha doana? Rahasia. Sok ngadoakeun teh ka Ibu Rama, kumaha doana?
luar biasa. Angkat tangan yang mendoakan orang tua dengan kalimat yang berbeda. Da abdi mah ditekang pakai Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighira. Ditepeki sami teu di DTA tos lebat ka perguruan tinggi majelis taklim sami. Bu, nanti buka surat Nuh ayat ke-28. Surat naon, Bu? Ayat ke berapa teh Haji? Jadi di sana ada kalimat Allahumma firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tajidiz zalimina illa tabara. Amin ngagolang heula. Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya dan dosa kedua orang tuaku. Dosa emak apa urang yang luar biasa buat kita. Waliman dakhala baitiya, dan siapapun yang masuk ke rumahku, mukminan, mudah-mudahan orang yang beriman. Walil mu'minina wal mu'minat, baik laki-laki yang beriman maupun perempuan yang beriman. Wala tajidiz zalimina illa tabarok, tidak ada balasan bagi orang zalim kecuali kehinaan. Maka ibu-ibu di rumah pakai doa itu. Buka bu ibu mulih di tempatnya surat Nuh ayat 28, apalkeun. Sebanyak apapun security di tempat kita belum tentu jadi nyaman. Saya kan ini banyak satpamnya, karena satpam sekarang seperti polisi, seragamnya sama ya Bu ya, saralieur padahal satpam. Nah ibu-ibu yang Allah baca doa tadi, mudah-mudahan rumah kita diselamatkan Allah, tidak ada pencuri, tidak ada orang yang dengki, tidak ada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Ini Quran. Jadi dengan doa tadi mudah-mudahan selain untuk kemuliaan rumah kita, mendoakan orang tua kita. Ibu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang jadi sombong yang ketiga apa? Ilmu. Ibu-ibu, ada pimpinan majelis taklim, ada kata Ustadzah Robiah, ada 36 umi. Biasanya Pak Kiai perempuan itu bersaing dengan perempuan lagi, ketua majelis taklim dengan ketua majelis taklim lagi, jamaah dengan jamaah lagi, ustadz dengan ustadz lagi. Sekarang kita timbulkan bukan bersaing tapi bermitra. Kalau ibu-ibu ketemu perempuan pintar, ucapkan alhamdulillah. Jadi ibu jangan kesel, ayo pintar kesukuhul, ayo gitu kan? Jangan, tidak akan manfaat. Justru ada yang pintar, ibu ucapkan alhamdulillah. Cirian kurang, suatu saat diri kurang boleh jadi pengajar di tempat kita, atau boleh jadi tempat kawan organisasi untuk kita. Umi dengan BKMT itu Pak Kiai sahabat ketuanya itu. Ada yang namanya Ustadzah Nizar, Umi BKMM. Setiap hari Jumat kami ketemu di rumah dinas bupati. Kalau BKMT Badan Kontak Majelis Taklim, kalau BKMM Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid. Jadi ibu-ibu ini bermitra kami itu dengan BKMT, mau dengan Al Hidayah, mau dengan Muslimat, mau dengan Aisyah, kita bermitra. Jadi ibu jangan sampai ilmu kita itu menyudutkan orang lain. Karena ketika ibu dianggap pintar itu kalau pribadinya baik. Maka titipkan Pak Kiai kepada semua umat ini, dahulukan adab sebelum ilmu. Dahulukan apa Bu? Dahulukan adab, tingkah laku sebelum ilmu. Sekarang banyak orang pintar tapi durhaka sama orang tuanya. Ada orang tua berurai air mata gara-gara anaknya, itu nggak Bu? Nyari hati, kupon anak, bebentak, bebengos, kan ada gitu Bu. Maka ibu nitip jangan pernah kalah dengan anak. Anak kita tidak baik, ibu jangan minta kehidupan dari anak. Baru nama diantosan, udah kesugan we, umi ngirim kakak. Jangan pernah. Hidup ibu itu dijamin Allah. Pernahkah pusing sama anak? Pernahkah pusing sama suami? Pernahkah pusing sama tetangga? Pernahkah pusing sama teman?
yakin kita pernah kecewa dengan siapapun. Kecewa itu tidak ada obatnya, Bu, kecuali ikhtiar dan doa. Nabi Nuh berdoa. Sebentar dulu ya, karena Umi setengah 12 selesai Pak Kiai. As'alaka ma laisa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ketika Nabi Nuh alaihissalam, ayo nak sini nak, ikut naik perahu sini. Ternyata Kan'an itu tidak mau. Dia mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, ya simuli jibal, kami akan cari gunung yang tinggi. Ternyata dikerebok oge, Bu. Jadi ibu ketika pusing dengan siapapun, buka di surat Hud, Bu, PR dari Umi ya. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, an as'alaka, dari permohonan, dari permintaan, dari keinginan, ma laisa li bihi ilmun, yang tidak ada ilmunya. Mayunan budak luhuran mandi nak sakolana di pondok nalami, di perguruan tinggi nalami, ibu maka udah mayunan budak kurang ayeuna yang bisa hanya ngurus dada, betul nggak Bu? Kepada siapapun seperti buka nanti surat Hud, malai sali bihi ilmu wa ila tabidi, andaikan Allah tidak mampuniku, wa tarhamni, dan tidak mengasihiku, aku minal khasirin, maka kita termasuk orang yang rugi. Jadi ibu, kalau ada apapun sesuatu yang bikin kita jengkel, buka Quran, minimal doa yang tadi. Kalau yang direkam tinggal hafalkan ya. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Amin. Bu, amin ya. Terakhir ibu-ibu, apa yang harus kita lakukan ketika ada orang sombong? Yang ketiga, karena jabatan. Pak Lurah, Umi doakan mudah-mudahan jabatannya barokah. Karena banyak orang-orang yang biaya ADD ya, ternyata dikorup, di marking up, kemudian dicoba-coba, akhirnya dia terakhir ada di jeruji besi. Naudzubillah. Hati-hati dengan uang. Minta petunjuk Pak Kiai, berdoa kepada Allah mudah-mudahan barokah segalanya. Ibu, ada orang yang gampang dapat duitnya, gampang juga masuk penjaranya, ada. Doakan kalau ini di setiap majelis taklim, mudah-mudahan Allah muliakan untuk selamanya. Jadi ada berapa ibu-ibu orang yang sombong itu? Ada 4. 1 karena wajah, kedua karena harta, ketiga karena ilmu, keempat karena jabatan. Mudah-mudahan jadi angin segar buat itu semuanya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kesimpulan dari kajian ini, yuk kita sama-sama jadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Wajah selalu berseri, lisan selalu fasohat, hati selalu takwa, dan yang terakhir tangan selalu derma, artinya banyak bersedekah. Dan hindarkan kebiasaan ibu sombong, sombong karena kecantikan, sombong karena ilmu, sombong karena harta, dan sombong karena jabatan. Mudah-mudahan sekecil apapun menjadi ilmu yang siap terpulang. Mudah-mudahan makin lama makin banyak ilmunya, makin lama makin banyak amaliyah kebaikannya, makin lama makin banyak jumlah saudaranya, dan yang terakhir mudah-mudahan makin lama makin berkurang dosa-dosanya. Terima kasih, mohon maaf, billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Hadirin yang berbahagia, acara yang terakhir yaitu penutup doa. Oleh karenanya marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Suhaifi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi, mudah-mudahan ilmunya manfaat. Sebelum acara doa yang lebih lanjut, mohon ikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tuhya ya Allah, di mana abdi butuh kudu aya. Dan puasa kudu aya. Allahumma inni tuhya, di mana orang butuh orang baik kita aya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuri dzati sirri wa sirri wa sirruhu min jami'il asma'i was sifati adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahil azim fi kulli waqtin wahidin ida'afan mudu'abadan abadan sarmadan ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma antal maqsud wa ridhakal matlub, a'tini ridhaka wa mahabbatika wa ma'rifatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah lana bil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf yang tadi ada yang menjawab pertanyaan ya. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magadir ya dan bil ala. Sok mangga anu kararone anu ararasa kaparayun sadayana.